Halo semuanya, perkenalkan saya Nayla Putri Permatasari dengan NPM 065. Di sini saya akan menjelaskan avertebrata air secara umum. Happy watching! Avertebrata air adalah golongan hewan yang hidup di lingkungan akuatik dan tidak memiliki tulang belakang. Istilah avertebrata yang berasal dari bahasa Latin yaitu in yang berarti tanpa dan vertebrae yang berarti tanpa tulang belakang. Hewan avertebrata memiliki struktur anatomi yang lebih sederhana dibandingkan vertebrata, dan mereka dapat dikelompokkan ke dalam 4 filum utama yaitu filum Mollusca, filum Arthropoda, filum Cnidaria, dan filum Echinodermata. Ciri umum hewan avertebrata selain tidak mempunyai tulang belakang, hewan ini juga mempunyai ciri umum lainnya loh, seperti sistem pencernaan, sistem pernapasan atau respirasi, sistem saraf, sistem ekresi, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, dan kebiasaan makan. Setelah menjelaskan apa itu avertebrata air, di sini kita akan menjelaskan beberapa filum diantaranya. Yang pertama, filum Mollusca. Mollusca adalah hewan lunak dan tidak memiliki ruas. Tubuh hewan ini tripoblastik bilateral simetri. Umumnya memiliki mantel yang dapat menghasilkan bahan cangkok berupa kalsium karbonat. Cangkok tersebut berfungsi sebagai rumah atau rangka luar yang terbuat dari zat kapur, misalnya kerang, tiram, siput sawah, dan bekicot. Namun ada pula moluska yang tidak memiliki cangkok seperti cumi-cumi, sotong, gurita, atau siput telanjang. Filum Mollusca ini terdapat 3 kelas, yaitu kelas Bivalvia, Gastropoda, dan Cephalopoda. Di sini kita akan membahas filum Mollusca pada kelas pertama, yaitu kelas Bivalvia. Bivalvia, hewan ini memiliki 2 kutub, bi yang berarti 2 dan valve yang berarti kutub, yang dihubungkan oleh semacam engsel, sehingga bisa disebut bivalvia. Kelas ini mempunyai 2 cangkok yang dapat membuka dan menutup dengan menggunakan otot aduktor dalam tubuhnya. Cangkok ini berfungsi untuk melindungi tubuh. Cangkok di bagian dorsal tebal dan di bagian ventral tipis. Kepalanya tidak nampak dan kakinya berotot. Fungsi kaki untuk merayap dan menggali lumpur atau pasir. Hewan bivalvia bisa hidup di air tawar, dasar laut, danau, kolam, atau sungai yang lainnya banyak mengandung zat kapur. Cangkok ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama, periostrakum adalah lapisan terluar dari zat kitin yang berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua, lapisan prismatik tersusun dari kristal-kristal kapur yang berbentuk prisma. Yang ketiga, lapisan nakreas atau sering disebut lapisan indung mutiara tersusun dari lapisan kalsit karbonat yang tipis dan paralel. Bivalvia terbagi menjadi 3 subkelas, yaitu subkelas Protobranchia, subkelas Lamellibranchia, dan subkelas Septibranchia. Subkelas yang kedua yaitu Gastropoda. Gastropoda yang berarti gaster artinya perut dan podos artinya kaki. Jadi gastropoda adalah hewan yang bertubuh lunak, berjalan dengan perut yang dalam hal ini disebut kaki. Gastropoda mempunyai cangkok atau rumah dan bentuk kerucut terpilin atau spiral. Bentuk tubuhnya sesuai dengan bentuk cangkok, padahal waktu larva bentuk tubuhnya simetri bilateral. Namun ada pula gastropoda yang tidak memiliki cangkok, sehingga sering disebut siput telanjang atau vaginula. Hewan ini terdapat di laut dan ada pula yang hidup di darat. Gerakan gastropoda disebabkan oleh kontraksi-kontraksi otot seperti gelombang, dimulai dari belakang menjalar ke depan. Gastropoda terbagi menjadi 3 subkelas, yaitu subkelas Prosobranchia, subkelas Opistobranchia, dan subkelas Pulmonata. Selanjutnya, pada subkelas ketiga filum Mollusca yaitu Cephalopoda. Cephalopoda yang berarti cepale atau kepala dan podos kaki adalah moluska yang berkaki di kepala. Contoh hewan cephalopoda yaitu cumi-cumi atau loligo, sotong atau sepia, dan gurita atau oktopus. Tubuh cephalopoda dilindungi oleh cangkok kecuali Nautilus. Cumi-cumi dan sotong memiliki 10 tentakel yang terdiri dari 2 tentakel panjang dan 8 tentakel lebih pendek. Gurita memiliki 8 tentakel.
Kaki atau tentakel ini berfungsi sebagai tangan untuk mencari, merasa, dan menangkap makanan. Tubuh cumi-cumi dibedakan atas kepala, leher, dan badan. Di depan kepala terdapat mata yang besar dan tidak berkelopak. Mata ini berfungsi sebagai alat untuk melihat. Masih di dekat kepala terdapat sipon atau corong berotot yang berfungsi sebagai kemudi. Jika ia ingin bergerak ke belakang, sipon akan menyempurnakan air ke arah depan, tubuhnya bertolak ke belakang, sedangkan gerakan maju ke depan menggunakan sirip dan tentakelnya. Cephalopoda terbagi menjadi 3 subkelas, yaitu subkelas Nautiloidea, subkelas Ammonoidea, dan subkelas Coleoidea. Yang kedua, filum Arthropoda, subkelas Crustacea. Crustacea adalah hewan akuatik air yang terdapat di air laut dan air tawar. Kata Crustacea berasal dari bahasa Latin, yaitu kata crusta yang berarti cangkang yang keras. Tubuh Crustacea bersegmen atau beruas dan terdiri atas cephalothorax, kepala dan dada menjadi satu, serta abdomen perut, bagian anterior ujung depan dan tubuh besar dan lebih lebar, sedangkan posterior atau ujung belakangnya sempit. Pada bagian kepala terdapat beberapa alat mulut, yaitu yang pertama, 2 pasang antena, yang kedua, 1 pasang mandibula untuk menggigit mangsanya, yang ketiga, 1 pasang maksila, yang keempat, 1 pasang maksiliped. Maksila dan maksiliped berfungsi untuk menyaring makanan dan menghantarkan makanan ke mulut. Alat gerak berupa kaki, 1 pasang setiap ruas pada abdomen, dan berfungsi untuk berenang, merangkak atau menempel di dasar perairan. Berdasarkan ukuran tubuhnya, Crustacea dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, Entomostraka, udang tingkat rendah. Hewan ini dikelompokkan menjadi 4 ordo, yaitu Brachiopoda, Ostracoda, Copepoda, Cirripedia. Dan yang kedua, Malacostraca, udang tingkat tinggi. Hewan ini kebanyakan hidup di laut. Ada pula yang hidup di air tawar. Tubuhnya terdiri atas cephalothorax, yaitu kepala dan dada yang bersatu serta perut abdomen. Malacostraca terbagi menjadi 3 ordo, yaitu Isopoda, Stomatopoda, dan Decapoda. 3. Filum Cnidaria, kelas Anthozoa. Anthozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata anthos yang berarti bunga dan zoa yang berarti binatang. Anthozoa berarti hewan yang bentuknya seperti bunga. Berkaitan dengan pembentukan terumbu karang terbagi atas 2 kelompok, yaitu karang yang berbentuk terumbu, karang hermatipik, dan karang yang tidak membentuk terumbu, karang ahermatipik. Pembentukan terumbu karang hermatipik dimulai dengan adanya individu karang polip yang dapat hidup berkelompok koloni atau menyendiri soliter. Karang yang hidup berkoloni membangun rangka kapur dengan berbagai bentuk, sedangkan karang yang hidup sendiri hanya membangun 1 bentuk rangka kapur. Gabungan beberapa bentuk rangka kapur tersebut disebut terumbu. Berdasarkan bentuk pertumbuhannya, karang batu terbagi atas karang acropora dan non-acropora. Perbedaan acropora dengan non-acropora terletak pada struktur skeletonnya. Acropora memiliki bagian yang disebut aksial koralit dan radial koralit, sedangkan non-acropora hanya memiliki radial koralit. Kelas Anthozoa dibagi menjadi 2 subkelas, yaitu subkelas Hexacoralia bersekat 6 dan subkelas Octacoralia bersekat 8. Selanjutnya yang keempat, filum Echinodermata. Echinodermata berasal dari kata Yunani, yaitu echinos yang artinya duri dan derma yang artinya kulit. Jadi Echinodermata dapat diartikan sebagai hewan berkulit duri. Memang jika ada meraba, kulit hewan ini akan terasa kasar karena kulitnya mempunyai lempeng-lempeng zat kapur dengan duri-duri kecil. Hewan ini biasanya hidup di pantai dan di dalam laut sampai kedalaman sekitar 366 meter. Sebagian hidup bebas, hanya geraknya lamban. Anda jangan khawatir, hewan ini tidak ada yang parasit. Ada sekitar 5.300 jenis Echinodermata yang sudah dikenal manusia.
Jumlahnya amat banyak karena musuh hewan ini hanya sedikit. Keistimewaan Echinodermata adalah memiliki tubuh 5 atau kelipatannya. Di samping itu, hewan ini memiliki saluran air yang sering disebut sistem ambulakral. Sistem ini digunakan untuk bergerak, bernafas, atau untuk membuka mangsanya yang memiliki cangkok. Ciri umum lainnya adalah pada waktu masih larva tubuhnya berbentuk bilateral simetri, sedangkan setelah dewasa bentuk tubuhnya menjadi radial simetri. Echinodermata terbagi menjadi 5 subkelas, yaitu subkelas Asteroidea, subkelas Opiruidea, subkelas Echinoidea, subkelas Holotruidea, dan subkelas Crinoidea. Sekian dari saya mengenai penjelasan apa itu avertebrata air. Terima kasih, sampai jumpa lagi.